putaran 4 disebutkan bahwa di drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini digelar di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli ataupun hari ini, di mana Indonesia berada satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah. Putaran 4 terdiri dari 2 grup berisi 3 tim, di mana masing-masing bertemu sekali di venue terpusat. Dengan demikian, setiap tim hanya akan memainkan 2 laga yang berarti tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan juga saudara, 2 juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up lanjut ke round 5. Dan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran 4, di antaranya ada grup A terdiri dari Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Grup B ada Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia. Dan kita langsung tanyakan kepada Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola. Bung Wesley, selamat sore. Selamat sore, Mas Yan. Bung Wesley, kita lihat bagaimana hasil dari pengundian dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Anda melihatnya seperti apa? Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Ada plus minusnya ya, Mas Yan. Pertama, kita terhindar dari Qatar yang saat ini menjadi salah satu kekuatan yang membangun lah sepak bola di Asia dengan segala kekuatan kehebatan finansial mereka. Hanya kemudian sisi negatifnya kita bertemu dengan Irak yang sulit sekali kita kalahkan belakangan ini. Bahkan di putaran sebelumnya kan kita kalah juga home and away. Kita kalah 1-5 di Irak, dan kita kalah 0-2 di Indonesia sebagai tuan rumah. Jadi ini ada plus minusnya. Kita bertemu dengan 2 tim. Satu lagi kita bisa bicara Arab Saudi, dan sebagai tuan rumah ya pasti punya keunggulan, punya apa ya, saya bilang semangat lebih dan keuntungan sebagai penyelenggara dengan lapangan dan situasi dan udara cuacanya itu memang menjadi sebuah keuntungan bagi setiap tuan rumah. Kalau kita melihat kansnya begitu, Indonesia tentunya pernah dan juga berlaga baik kandang maupun tandang bersama Arab Saudi dan juga Irak begitu. Anda melihat kansnya seperti apa ke depan? Sebenarnya kalau tim ini nggak ganggu-ganggu bongkar-bongkar pemain ya, Mas Yan. Biasa punya waktu yang cukup untuk pemanasan. Para pelatih juga bisa meramu taktikal yang baik, karena kita menghadapi 2 tim yang bisa dibilang gaya bermainnya sama ya, Arab Saudi dan Irak, dengan kekuatan sepak bola Timur Tengah. Jangan diganggu-ganggu lagi fondasi dan kerangka tim. Kita masih punya peluang, setidaknya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Kita bisa menahan Arab Saudi di kandang mereka di putaran pertama kemarin, lalu kalah dan menang 2-0 di Jakarta. Ya persoalannya memang kita sulit menghadapi Irak, tapi Irak juga di grup sebelah kan juga nggak kuat-kuat banget gitu. Mereka bisa kalah juga oleh tim lain. Jadi harusnya dengan persiapan yang lebih matang, saya pikir ada peluang lah bagi kita. Paling tidak bagi saya adalah meraih peringkat runner-up kalau tidak bisa menjuarai grup. Ya, seperti Anda sebutkan bahwa jangan diganggu-ganggu lagi terkait dengan skema permainan timnas Indonesia. Tapi kita ketahui bahwa memang selalu ada terobosan dan juga pergantian pemain begitu kelihatan ketika timnas melawan tim-tim di kualifikasi Piala Dunia ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang sesungguhnya perlu mempertahankan skema ataupun taktik yang sekarang telah dilakukan sebelumnya, ataukah memang perlu juga ada terobosan lain? Setiap tambahan kekuatan adalah sebuah keuntungan ya, Mas Yan. Tapi dalam sepak bola, Anda harus punya kerangka tim dulu. Penambahan pemain baru itu bisa menjadi penguat ya. Bukan kemudian kerangka ini berubah lagi setiap ada pemain baru, nanti tambah lagi pemain naturalisasi, tambah lagi diaspora, bongkar lagi gitu. Nah sekarang kan isunya bahkan sampai ketum federasi yang menyampaikan bahwa oleh Romani cedera dan harus operasi dan sulit membela Indonesia di Oktober nanti. Ini ada sebuah ketakutan bagi saya, atau narasi komunikasinya, bahkan seorang ketum federasi menyampaikan kondisi pemain yang cedera itu kan sebuah wujud kekhawatiran kita. Nah, kalau ada tambahan lagi 2 atau 4 lagi pemain
dari diaspora naturalisasi, ini pasti akan menyulitkan Patrick Kluivert dan timnya karena tidak ada waktu untuk melakukan pertandingan uji coba, membangun chemistry di antara mereka. Yang sekarang aja masih terus cari-cari chemistry kan, karena nambah lagi orang baru. Ya kalau kita melihat jadwal terbaru ya, Bung Wesley, ini Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Berarti sebetulnya ini waktunya bisa dibilang pendek sekali juga tidak, panjang sekali juga tidak begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh Patrick Kluivert? Mengingat jarak waktunya pun begitu cukup bisa berlatih begitu atau dimaksimalkan? Iya, 8 Oktober adalah sebuah pertandingan yang pembuka melawan Arab Saudi. Tapi ingat, di dalam negeri tanggal 8 Agustus kompetisi sudah jalan, sudah mulai. Semua pemain tim nasional akan membela klubnya masing-masing. Di Eropa sana juga sudah mulai. Agustus membela klub masing-masing. Otomatis waktu yang mereka miliki hanya ketika break kompetisi internasional ini mungkin berapa hari yang mereka miliki, seminggu sudah maksimal untuk berkumpul dan meracik lagi kebiasaan-kebiasaan untuk menghadapi lawan-lawan yang di depan mata. Arab Saudi lah paling tidak dahulu ya. Kita lupakan dulu Irak karena fokus dulu menghadapi Arab Saudi. Waktunya kan tidak banyak. Mereka berkompetisi semua di klub masing-masing. Nah ini yang saya katakan, Oktober memang masih lama waktunya. Tapi pemain sudah berjibaku di klubnya masing-masing. Untuk berkumpul bersama timnas, waktu seminggu sudah baik sebelum bertanding. Melawan Arab Saudi pada 8 Oktober, kemudian melawan Irak pada 11 Oktober, ini waktunya sangat singkat begitu. Sebetulnya apa yang perlu dipersiapkan baik secara fisik dan juga strategi utamanya itu apa ya Bung Wesley menurut Anda? Kalau fisik saya berharap karena mereka sedang dalam peak performance di kompetisi harusnya nggak ada masalah ya Mas Yan. Selama standar fisik yang dibutuhkan tim nasional itu mereka jaga di klub. Dulu kan kita selalu dihadapkan pada berita ketika pemain bergabung ke tim nasional, itu fisik mereka itu jauh di bawah standar untuk bermain di sepak bola internasional, pertandingan-pertandingan antar negara. Jadi ini paling tidak kita harap itu dulu. Yang kedua bagi saya adalah mental, bahwa mereka sudah membuktikan bisa mengalahkan tim Arab, bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa mengalahkan Bahrain kemarin di putaran ketiga. Jadi mental ini harus dipupuk dan diikuti oleh fisik yang kuat. Baru kemudian ini diramu dengan tactical game, racikan strategi oleh pelatih untuk memainkan komposisi yang pas dan tepat, dan siapa yang akan memain sebagai pemain pengganti nanti ya sebagai pengejut. Karena bagi saya pelatih harus mempunyai strategi kejutan ketika dia melakukan pergantian pemain. Biasanya kan di menit 60-an nanti di babak kedua ada pergantian pemain, dan itu harus mengejutkan. Tapi tidak boleh dikejutkan dulu di awal-awal pertandingan oleh lawan. Kita kebobolan banyak, susah. Kalau kita sudah kebobolan lebih dari 2 untuk memberikan kejutan di babak kedua, itu rasanya kan sulit tuh Mas Yan. Ya kalau kita melihat gaya permainan dari Arab Saudi begitu yang agresif dan juga terus menyerang begitu, apa idealnya yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia? Apakah mengimbangi dengan bertahan atau sama-sama agresif juga menyerang, Bung Wesley? Bermain menyerang, bertahan pasti ada pilihan-pilihan dan konsekuensi yang dilakukan oleh para pelatih. Cuman kalau melihat gaya bermain era Patrick Kluivert dan era Sintayong kan ada perubahan. Nah, di era Patrick Kluivert mencoba menguasai bola bermain dari tengah dan sedikit kalau saya katakan mengurangi daya ledak kita di sisi kiri kanan sayap-sayap. Kita kan terkenal, pemain Indonesia itu terkenal dengan cepat. Nah, bagi saya ada baiknya bila Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan tim pelatih itu bisa mencari komposisi yang pas, yang ideal, karena menghadapi Arab Saudi mereka pasti memainkan bola-bola silang, bola jauh ke dalam garis pertahanan kita, dan bola-bola silang itu berkali-kali terjadi dan itu selalu merepotkan kita. Saya harap tim pelatih sudah punya anti teori untuk mengantisipasi bola-bola silang yang akan sering terjadi di garis pertahanan kita. Ya, menurut Anda dari jajaran pemain timnas Indonesia, siapa yang menjadi pemain kunci begitu nanti yang akan menghadapi Arab Saudi? Pasti pemain belakang akan jadi kunci karena saya yakin akan mendapat gempuran yang bertubi-tubi. Jadi entah itu kiper kita siapa, Martin Paska, kemudian di depannya ada Jait Ses, itu menjadi kunci bagi pertahanan, dan kemudian di lini tengah saya pikir adalah
resiko kalau mengubah-ubah lagi komposisi tim nasional Indonesia di lini tengah dan belakang. Kalau depan saya pikir kemarin ketika kita oleh Romani cedera, ada Ranar Romangun yang sebelumnya cedera, semoga sudah pulih. Nah, ini juga kita berharap pemain-pemain kita yang dipilih nanti punya kecepatan seperti Marcelino atau mungkin Ricky Kambuaya, itu bisa menampilkan kemampuan terbaiknya. Tapi Mas Yan, dengan perubahan peraturan di Liga Indonesia dengan jumlah pemain asing yang lebih banyak di lapangan, bisa jadi pemain-pemain nasional kita yang bermain di liga lokal yang sebelumnya dapat menit bermain banyak di klubnya, ketika dia mendapatkan persaingan yang berat dengan pemain asing di klubnya untuk Liga Indonesia, itu bisa berdampak kepada performa mereka di tim nasional. Ini yang saya khawatirkan. Ya, performa di tingkat internasional termasuk tadi soal oleh Romani yang sempat Anda sebutkan juga. Seperti apa kans dan juga risikonya begitu ketika oleh Romani ini tidak bisa misalkan turun nanti di laga melawan Arab Saudi? Nah, selama berapa tahun ya, hampir 5 tahun ini saya lihat daya ledak kita kan adanya permasalahan ketika kita nggak punya missing link kita di lini depan. Tidak ada striker-striker yang benar-benar posisi nomor 9. Itu yang sekarang kita ketemu disosok oleh Romani. Nah, ketika oleh Romani cedera, harus ada lagi perubahan tactical game-nya. Apakah Ragnar yang bermain seperti itu, ataukah Rafael Struijk yang bermain sebagai pendamping, mungkin Marcelino jadi 3. Tapi saya yakin para pelatih sudah mempunyai komposisi yang plan B ya, ketika oleh Romani tidak bisa bermain. Kalau benar tidak bisa bermain. Oke, berarti apa yang perlu dilakukan ketika beberapa pemain timnas ini kemungkinan begitu tidak bisa turun di laga-laga selanjutnya. Pemain-pemain pengganti yang menurut Anda yang bisa menggantikan para pemain yang cedera ini siapa saja, Bung Wesley? Makanya tadi di awal saya katakan saya berharap pemain kita yang berkompetisi di kompetisi domestik itu mendapat menit bermain yang banyak musim ini. Saya khawatir pemain seperti Ricky Kambuaya, siapa lagi yang pemain yang punya lokal bermain di liga kita, Egy itu harus banyak bermain di kompetisi lokal, sehingga ketika dia bermain di strata internasional tinggi ini sudah panas mesinnya, Mas Yan, bukan sebagai penghuni penghangat bangku cadangan di klub, kemudian tiba-tiba timnas butuh, dia tidak panas mesinnya untuk berkompetisi di strata internasional seperti ini. Oke, Bung Wesley, ini saya juga mendapatkan informasi ini yang harus saya bacakan, di mana oleh Romani dipastikan akan naik ke meja operasi usai mengalami cedera saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. PSSI pun menyerahkan keputusan pemain pengganti sementara oleh Romani ke tim pelatih timnas Indonesia. Pemulihan pasca cedera membuat oleh ini terpaksa absen pada FIFA Matchday September mendatang. Nama Jens Raven muncul sebagai kandidat pengganti bomber 25 tahun tersebut pasca penampilan apiknya saat melawan Brunei Darussalam. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan kepada tim kepelatihan timnas Indonesia perihal sosok pengganti yang cocok untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan sementara waktu oleh Romani. Nanti yang memutuskan ya tim kepelatihan. Strata kepelatihan sudah terjadi, sudah ada Coach Patrick, sudah ada Gerald, ada Frank, ada Coach Nova, ada Simon di sebelah kanan sebagai tentu scouting, lalu juga ada technical advisor dari Jordi. Ya mereka akan melihat seperti apa daripada talenta pool yang ada. Nah ini ya kalau nanti ditanya siapa yang dipilih ataupun ada recovery seperti apa ya nanti kita lihat saja gitu. Ya Bung Wesley, ini tadi ada informasi terkait dengan penggantian begitu sementara oleh Romani yang absen. Ini akan digantikan kemungkinan oleh Jens Raven. Nantinya akan seperti apa begitu permainan? Apakah akan berubah, akan jauh lebih baik atau seperti apa? Jangan jawab dulu, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Anda
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat, di mana Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Tadi kita Firzi Idris, jurnalis Kompas.com yang saat ini berada di Malaysia, yang memantau bagaimana proses dari drawing ini. Firzi, bisa dijelaskan begitu bagaimana tadi proses drawing sehingga Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? Ya, selamat siang semua di Jakarta. Memang tadi saya datang dari awal ya, sekitar sejam 2 jam sebelum proses drawing pun udah ada di sini dan melihat bagaimana Coach Patrick datang dan lumayan jadi bintang, di mana ada beberapa yang bawa jersey Belanda, ada beberapa yang minta foto bareng, bahkan Coach Patrick juga menunjukkan keakraban ya dengan pelatih Irak dan dulu adalah pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Ya, mereka berbincang cukup lama di ruang tunggu tadi dan mereka sangat berbincang-bincang dengan ramah, dan ternyata mereka berbagi grup ya. Dan ini akan sangat menarik ke depannya, walaupun Coach Patrick tadi mengatakan bahwa mereka memang tidak takut siapapun, dan Pak Sumarji tadi kami wawancara juga mengatakan hal sama ya, siapapun mereka udah siap, karena kalau sudah sampai tahap ini udah tidak bisa lagi memilih lawan. Tapi saya juga bertanya ke Pak Marji apakah bertemu lawan yang sudah pernah dihadapi sebelumnya merupakan advantage atau disadvantage, dan Pak Marji mengatakan ini sedikit dari dua-duanya ya. Tentu keuntungan udah mengenal gaya permainan satu sama lain, tapi tentu tidak akan serupa persis dengan pertemuan pertama, karena pertemuan pertama lawan Irak pun dilakukan di Basra, di mana kondisi sulit sekali bagi pasukan Garuda, dan ketika itu round 2 kita belum banyak pemain diaspora yang datang memperkuat seperti di round 3 ini tadi. Dan yang menarik memang dengan tadi apa yang dikatakan oleh Coach Patrick terkait absennya Ole Romania, dipastikan memang Ole tidak bisa bermain di ronde putaran keempat ini karena memang ada cedera yang terhitung parah ya di kakinya karena terinjak oleh ketika bermain di Piala Presiden kemarin. Dan menariknya Coach Patrick mengatakan bahwa mereka tim pelatih sedang menyiapkan sesuatu formula yang belum bisa dibagi sekarang. Tapi Coach Patrick tentu saja sudah tahu kondisi Ole, dan juga karena keputusan naik ke meja operasi adalah keputusan bersama antara tim kepelatihan di Oxford United dan juga tim kepelatihan timnas. Tapi Coach Patrick sudah tahu bahwa akan absen seorang striker pencetak gol kita, dan kedepannya dia dan tim kepelatihan tengah meramu sesuatu untuk menangani absensi sang pencetak gol kita di laga-laga melawan Bahrain, China, dan Australia tersebut. Ya Firzi, tadi apa dari komentarnya Coach Patrick begitu setelah Indonesia masuk di grup B? Kita ketahui bahwa ya let's say Arab Saudi ini langganan sekali di Piala Dunia begitu. Apa komentarnya? Yes. Ya, ketika ditanya memang Coach Patrick mengakui ya bahwa mereka adalah tim kuat, tim karakter dari Asia Barat yang tentu akan bisa merepotkan kita. Tapi Coach Patrick selama melatih timnas terus menunjukkan rasa percaya diri luar biasa terhadap kapasitas tim asuhannya, dan itu kembali terlihat di konferensi di ini yang tadi ketika saya temui. Dan dia juga mengatakan hal yang menarik karena di pertandingan ini menjelang ronde laga September dan Oktober, kita itu akan menghadapi situasi di mana para pemain kita menghadapi tim klub baru ya, banyak yang pindah ke Liga 1, ada juga seperti Nathan yang bergabung ke klub Denmark, dan ini merupakan menurut Patrick adalah suatu hal yang sangat bagus juga bagi para pemain datang ke Liga 1, perpindahan yang positif. Tapi yang penting juga bagi dia, seperti yang dikatakan di konferensi pers pertama, adalah soal menit bermain, karena itu akan tetap jadi perbincangan utama, karena Coach Patrick ingin melihat para pemain terbaik Garuda ini untuk tetap bisa mengumpulkan match fitness untuk menghadapi laga sulit di round 4 ini nanti, Mas. Ya, Firzi, kita ketahui bahwa Coach Patrick ini sering sekali begitu dengan kreativitasnya mengotak-atik pemain begitu. Dengan melihat lawan di grup B ada Arab Saudi dan juga Irak, apakah dijelaskan juga oleh Coach Patrick akan melakukan strategi yang sama atau dia
justru juga akan kembali melakukan terobosan-terobosan terkait dengan skema permainan. Ya, kata dia memang tadi it all depends ya, it all depends on the situation, bagaimana dia melihat kondisi squad ini di ronde September dan kemudian di ronde Oktober. Tapi yang pasti Coach Patrick habis ini dia sore ini langsung pulang ke tanah air, dia akan menonton pertandingan timnas lawan Filipina esok hari dan juga pertandingan terakhir lawan Malaysia. Jadi mungkin dia akan melihat beberapa hal dari pertandingan-pertandingan di sana. Dan ketika saya tanya mungkin apa ekspektasinya terhadap para pemain U23 dia bilang tidak ada ekspektasi berlebihan. Dia hanya ingin melihat perkembangan beberapa pemain dan mungkin juga siapa yang bisa mungkin menempuh step berikutnya ya ke timnas senior. Tapi yang pasti Coach Patrick akan datang ke pertandingan-pertandingan ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 nanti ketika timnas U23 asuhan Gerald van den Berg menghadapi Filipina dan juga Malaysia pada pertandingan terakhir grup. Firzi, apabila tadi kita dengarkan bagaimana komentar dari Coach Patrick gitu, berada di grup B akan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Lalu bagaimana dengan pelatih Arab Saudi dan juga Irak yang juga turut hadir di sana ketika mereka mengetahui berada di grup B dan juga harus melawan Indonesia begitu? Ya, menariknya memang pelatih Arab Saudi, pelatih Irak ya, Graham Arnold, ketika saya coba cegat tadi dia mengatakan tidak mau di-interview, tidak karena Anda berasal dari negara lawan kami nanti. Jadi dia tadi langsung balik dan tidak diwawancara ya. Jadi tidak semua datang ke sini seperti Julian Lopetegui juga tidak ada di AFC House di Kuala Lumpur ini, dan itu yang menarik. Dan ya itulah yang terjadi. Tadi Graham Arnold sebenarnya menghabiskan waktu cukup lama di bawah, tapi ketika ditanya apakah dia ingin mengadakan interview, dia mengatakan tidak. Jadi itu yang harus kita belum bisa dapat sudut pandang yang berbeda dari lawan-lawan kita nanti, karena perwakilan Arab Saudi tadi juga tidak ada atau langsung balik. Tadi saya cuma ketemu perwakilan Oman, tapi dia juga tidak berbicara banyak. Oke, Firzi, bisa dijelaskan begitu kepada para penonton dan juga supporter timnas di Indonesia begitu terkait dengan pot 1 diisi oleh negara mana saja dan kita berada di pot 3 begitu dan tiap grup diisi oleh satu tim dari masing-masing pot. Hasil undiannya seperti yang disebutkan tadi. Skema pertandingannya akan seperti apa, dilakukan di negara mana, dan ini kan memang harus secara netral begitu ya, ditempatkan pertandingan di negara yang netral. Seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, Firzi? Ya, di pot 1 tentu negara-negara mendapat keuntungan ya, terutama dari penjadwalan juga ya, karena dari jadwal penjadwalan itu mereka bermain pertama dan bermain ketiga gitu, tim-tim di A1 dan B1. Tentu ini keuntungan mereka dengan waktu istirahat lebih banyak dan juga ditambah mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Tapi tentu itu suatu hal yang sudah harus kita harus bisa atasi, dan bagaimana menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Dan kita berada di pot 3, oke, kita rank terendah di turnamen playoff ini. Kita mungkin hanya berada di ranking 118 dunia, tapi kita telah membuktikan kita itu bisa mengalahkan tim-tim ranking 60, tim-tim ranking 80 ketika kita mengalahkan Bahrain, ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Tapi itu yang harus kita bisa tanamkan lagi. Di Jeddah kemarin kita bisa berjuang untuk mendapatkan 1 poin. Jadi ke depannya itu yang juga tinggi kita. Baik, terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com atas laporan lengkapnya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur tepatnya, untuk pemirsa Kompas TV. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita langsung bergabung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat pagi Pak Sumarji. Selamat sore maksud kami. Iya, selamat sore. Ya. Bagaimana komentarnya setelah Indonesia masuk di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? Ya, jadi dari hasil drawing yang dilaksanakan sore ini tentu itu adalah yang terbaik apapun yang sudah dihasilkan dalam drawing. Dan yang kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan di bulan Oktober nanti. Dan yang membuat kami juga senang adalah yang pertama, kita sudah pernah menghadapi Saudi dan juga pernah menghadapi Irak. Artinya dari 2 negara ini sudah pernah kita hadapi dan kita sudah bisa tahu dari sisi kelebihan dan kekurangan
dari sisi lemahnya di mana dan juga sisi kekuatannya di mana. Dan tadi saya juga sudah berbicara dengan Coach Patrick sedikit berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi. Tentu dengan lawan yang akan kita hadapi ini kita memerlukan energi yang lebih lagi. Bagaimana kita bisa menganalisis permainan dari tim lawan yang akan kita hadapi. Intinya lawan yang akan kita hadapi pernah kita bersama-sama baik itu di round sebelumnya. Dan akan kita persiapkan di round 4 ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kami meyakini insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa lolos. Ya Pak Sumarji, seperti Anda sebutkan tadi bahwa timnas Indonesia memang sudah mengenal permainan Arab Saudi dan juga Irak begitu karena memang sudah bertemu sebelumnya. Seperti Anda sebutkan terkait dengan kekuatan dan kelemahan, apa yang bisa diantisipasi oleh timnas Indonesia terkait dengan kekuatan dan juga kelemahan dari kedua tim dari kedua negara ini? Ya baik, yang pertama, yang kita tahu bahwa saat sekarang ini bagaimana kita bisa, kemarin kita menghadapi Saudi, kita bisa mengalahkan, dan memang kalau dilihat sebelumnya kita boleh dikatakan selalu kalah dengan Irak. Ingat, tetapi itu dulu, dan di round 3 kemarin kita tidak ketemu sama Irak, kita ketemu sama Saudi. Artinya dari semua hal, dari dua negara ini, tentu kita sudah mempunyai catatan-catatan penting yang akan bisa kita pakai untuk bisa mengalahkan lawan kita. Intinya begini, dengan keberadaan tim kepelatihan yang ada saat sekarang ini di bawah Coach Patrick, semuanya akan bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentu akan bisa membuat timnas Indonesia akan semakin baik ke depannya. Pak Sumarji, Anda juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia memerlukan energi yang lebih besar lagi ke depannya begitu. Apa persiapan? Ya. Ini energi tentu terkait juga dengan energi fisik dan juga mental begitu. Ya, semuanya yang harus kita persiapkan. Karena begini, tentu berbeda antara round 3 dan round 4 ini. Kalau round 4 ini kan kita harus betul-betul menyiapkan energi yang lebih. Artinya apa? Artinya dari sisi tim kepelatihan harus betul-betul menyiapkan sisa waktu yang ada. Karena ini sisa waktunya cukup panjang dan kita sudah tahu. Maka dengan sisa waktu yang ada ini, energi yang akan kita pergunakan untuk betul-betul bisa menganalisa dan menganalisis tim yang kita hadapi, negara yang kita hadapi, tentu itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan tentunya ujungnya adalah bagaimana kita bisa membuat tim ini semakin bagus, semakin baik, dan intinya kita bisa menang. Baik, Pak Sumarji, yang juga menjadi sorotan ini terkait dengan nama Oleh Romeni begitu yang cedera. Ya. Bagaimana kondisinya? Apakah kapan begitu bisa kembali turun bermain? Sesuai informasi yang kami dapat, baik melalui Pak Ketua Umum yang sudah menyampaikan kepada PTN, intinya memang kita tahu kondisi Oleh memang boleh dikatakan saat sekarang ini cederanya cukup parah dan mungkin bulan September akan kita lihat kembali. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dengan situasi yang ada saat sekarang ini PR besar tim kepelatihan untuk bisa mengoptimalkan yang ada. Sekali lagi mengoptimalkan yang ada pada sisi penyerang. Inilah yang harus kita, tadi di awal saya sampaikan, perlu adanya energi yang lebih berkaitan dengan mempersiapkan ini. Sekali lagi apapun yang terjadi berkaitan dengan Oleh, tetap akan kita carikan opsi yang terbaik dan akan kita persiapkan yang terbaik untuk mengganti posisi Oleh jika Oleh memang tidak bisa bermain. Yang mempersiapkan opsi terbaik termasuk salah satunya mengganti juga dengan pemain yang kualitasnya kurang lebih sama begitu ya Pak Sumarji. Ada muncul nama seperti Jens Raven atau memang akan mencari nama-nama lain ataupun naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia? Ya, jadi tadi sempat saya juga berbicara dengan Coach Patrick untuk mengantisipasi itu semua. Tentu semua kan juga harus kita lihat kalau misalkan memang ada pemain yang bisa kita naturalisasi dengan grade yang kita butuhkan, kualitas yang kita butuhkan, tentu itu sangat terbuka gitu. Artinya memang opsi-opsi yang itu di sisa waktu yang ada ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan tadi nama Jens Raven, Pak Sumarji?
Ya, semua bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa tadi sempat juga saya berbicara dengan Coach Patrick berkaitan dengan James Raven. Tetapi kita ingat bahwa untuk bisa mengisi slot yang ditinggalkan oleh itu kan kita harus banyak pertimbangan dan kita juga harus betul-betul mencari posisi pengganti yang memang betul-betul layak untuk di tempat itu. Semua memungkinkan, kita lihat masih ada waktu. Kalau memang James Raven memang memungkinkan dan memang itu bisa, kenapa tidak gitu. Tetapi kembali lagi tidak semudah itu untuk bisa mengganti posisi yang memang posisi yang sangat sentral untuk di timnas ini. Kalau kita melihat jadwal bertemu dengan Arab Saudi yang memang sudah langganan Piala Dunia begitu, Pak Sumarji, ini bukanlah langkah yang mudah begitu. Apakah terkait dengan latihan ataupun training camp akan dilakukan secara lebih panjang ataukah memang seperti sebelum-sebelumnya beberapa pekan baru melakukan training camp? Ya, baik. Jadi berkaitan dengan soal itu tentu kita akan mencari formulasi yang paling tepat. Kita akan melihat dan kita bicarakan ke depan ini dengan tim kepelatihan apa yang harus kita persiapkan. Apakah kita akan menggunakan opsi dengan melakukan TC lebih awal ataukah dengan opsi yang lain. Jadi sekali lagi ini kami belum bisa berbicara saat sekarang ini. Tentu ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan tim kepelatihan. Sekali lagi tim kepelatihan pasti akan memikirkan yang terbaik karena kan ini menyangkut juga cuaca dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat pertandingan terakhir timnas Indonesia juga sempat melawan Arab Saudi begitu dan juga Indonesia bermain cukup apik. Apa yang perlu dilakukan agar bisa mempertahankan permainan yang sama saat melawan Arab Saudi meskipun saat itu pelatihnya berbeda? Oh, begini. Kita tahu. Jadi kalau kita melihat anak-anak ini semuanya kan kondisinya itu kan kondisi yang memang betul-betul sudah lama bersama-sama. Artinya lawan yang kita hadapi, baik itu Arab maupun Irak, itu sudah pernah kita hadapi. Walaupun kalau kita ngomong memang trennya sangat positif ketika kita melawan Arab Saudi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa tren positif itu kan saat sekarang ini kan memang ada pada diri para pemain dengan kondisi para pemain yang ada saat sekarang ini yang bergabung di timnas senior ini kan betul-betul mereka mempunyai jiwa kebersamaan dan tentu dengan percaya diri yang lebih kalau kita menghadapi Saudi karena hasilnya memang cukup menggembirakan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ada Irak yang memang kemarin di home maupun away kita boleh dikatakan mengalami hasil yang negatif. Itu yang harus harus betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar supaya hasilnya juga nantinya akan baik. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Sumarji. Cukup, ya? Satu lagi Pak Sumarji, ini terkait dengan uji coba begitu yang terdekat. Indonesia juga akan melakukan uji coba dengan dua negara timnas dari Timur Tengah, dari Kuwait dan ini. Ini biasanya timnas Indonesia bermain apik ketika laga kandang begitu. Apakah juga ada rencana untuk uji coba di tandang gitu di negara lain? Ya, hasil ini tentu akan menjadikan kita berpikir ulang kembali. Kemungkinan untuk kita bermain di luar Indonesia itu ada. Tentu itu menyesuaikan dengan jadwal FIFA Matchday yang ada. Sekali lagi, saat sekarang ini kita akan lebih fokus dan tentu akan kita lakukan opsi-opsi terbaik untuk bisa menghadapi lawan yang kita hadapi. Baik, ya? Baik, harapan kita bersama memang timnas Indonesia dapat bermain baik pada saat laga nanti. Terima kasih manajer timnas Indonesia Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan saudara jangan kemana-mana, breaking news terkait dengan drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini hebatnya, no drop. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV, saudara. Ini terkait dengan drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di AFC House Kuala Lumpur, di mana
Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Tadi kita sempat berbincang dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung terkait dengan bagaimana kans dan juga strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia pada laga nanti yang akan digelar pada Oktober. Kita ketahui sesuai dengan jadwal bahwa Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan akan melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Kita langsung bergabung dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung dan juga ada Bung Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas. Saya ke Bung Indrianto dulu. Bung Indrianto, kita lihat bahwa Indonesia berada di grup B melawan Arab Saudi dan juga Irak begitu. Kalau Anda melihat strategi dan juga permainan timnas di laga-laga sebelumnya, seberapa optimisme Anda pada saat nanti Indonesia akan melawan Arab Saudi? Ya, saya sangat optimis karena kita pernah ngalahin Arab Saudi juga dan kita juga ya paling nggak lawan Irak kita sudah tahu lah juga kan gitu. Tapi ya saya berharap optimisme kita juga jangan over confident juga, masih ada waktu untuk persiapan, untuk preparation. Semoga nanti dengan Arab dan Irak tampil maksimal, itu aja Mas. Oke, tampil maksimal. Ya. Sebaiknya menurut Anda strategi seperti apa yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert pada laga nanti? Kita ketahui bahwa kedua tim ini meskipun Indonesia sempat mengalahkan Arab Saudi, namun ini juga bukan pertandingan yang mudah begitu. Ya, pastinya strategis mungkin sama ya apa yang kita lakukan lawan Arab Saudi. Jangan kita juga terus bertahan juga. Paling nggak kita juga harus menyerang dan itu salah satu bagian dari strategi kita untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Dan pertandingan lawan Arab Saudi itu sangat penting karena pertandingan pertama dan setelah itu baru kita lawan Irak. Di pertandingan pertama ya menurut saya tetap optimis untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi. Ketika melawan Arab Saudi di laga sebelumnya pelatihnya berbeda begitu. Apakah menurut Anda perlu mempertahankan strategi yang sama ataukah perlu ada strategi baru saat melawan Arab Saudi nanti? Karena kita melihat bahwa pastinya, di laga sebelumnya juga memang permainannya sudah sangat baik. Iya, pastinya mungkin akan mempertahankan penampilan yang sebelumnya. Karena penampilan yang sebelumnya lawan Arab Saudi kita sangat luar biasa. Determinasinya juga bagus, menyerang bertahannya juga sama, transisinya juga sama. Dan ya semuanya butuh perjuangan lagi, kerja keras. Masih ada sisa waktu untuk bisa mempersiapkan lagi, Mas. Secara taktik, menurut Anda apa yang harus dimaksimalkan nanti? Apakah di lini depan atau justru di lini sayap begitu? Ya semuanya pasti ya Mas ya. Setiap lini pasti punya kekurangan dan kelebihan dan semoga Patrick Kluivert di sisa waktu ini bisa memanfaatkan kekurangan dan kelebihan kita untuk bisa lawan Arab Saudi terutama di pertandingan pertama. Oke, saya ke Bung Wesley. Bung Wesley, kita ketahui bahwa Patrick Kluivert ini punya kebiasaan, begitu paling tidak di laga-laga sebelumnya ketika memang mendekati laga, baru beberapa minggu baru ada TC begitu atau training camp. Bagaimana dengan melawan Arab Saudi nanti dan juga Irak? Apakah perlu ada TC yang lebih panjang begitu? Iya, training camp itu kan mengikuti juga dengan jadwal kompetisi. Jadi kalau Patrick Kluivert mau mungkin dia akan bikin tesnya sebulan, tapi kan nggak mungkin. Pemain berkompetisi, jadi dalam aturannya itu 5-7 hari sebelum pertandingan pemain harus dilepas oleh klub yang berkompetisi untuk bergabung bersama tim nasional. Karena permasalahannya kemudian adalah jarak antara pemain kita yang berkompetisi di Eropa dengan yang di Indonesia, ini membutuhkan waktu untuk istilahnya berkumpul lebih lama. Jadi bagi saya insting saya mengatakan ketemunya ntar di Arab Saudi. Yang dari Eropa ke Arab Saudi, yang dari Indonesia ke Arab Saudi, nanti bertemu latihan di situ. Karena kalau ketemu di Indonesia lagi, makan waktu lagi untuk kemudian adaptasi dengan cuaca dan kemudian menghindari perbedaan waktu yang cukup signifikan. Jadi bukan maunya Patrick Kluivert, situasinya yang membuat dia harus memaksimalkan 5 hari atau 7 hari sebelum pertandingan dimulai. Itulah sebabnya setiap pelatih itu harus punya kerangka permainannya dulu. Kerangka permainan seperti apa, dia akan isi dengan siapa, itu dia lihat siapa yang paling maksimal di dalam pertandingan di klubnya, siapa yang banyak bermain di klubnya,
dan siapa yang bagus dalam latihan, lalu dimasukkanlah pemain-pemain itu dalam kerangka strategi permainannya. Jadi ini yang harus kita lihat ke situasi yang dihadapi oleh Patrick Kluivert. Pertanyaan kita adalah, apakah dia sudah punya kerangka tim utama itu karena dia baru sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Berarti artinya selain dari TC yang memang tadi seperti yang disebutkan ini bukan maunya Patrick Kluivert begitu, memang seperti ini skemanya begitu. Mereka memiliki jadwal sendiri-sendiri. Tapi ada hal lain begitu untuk mematangkan permainan dari pemain selain dari TC. Ada juga uji coba yang memang laga uji coba akan dilakukan dalam waktu dekat begitu sebelum laga nanti melawan Arab Saudi. Dari Timur Tengah juga ada melawan Kuwait dan juga Lebanon kalau tidak salah. Ini akan dilakukan di kandang, tapi Indonesia kerap ataupun tim Indonesia kerap bermain apik di kandang. Tapi sebaliknya begitu ketika laga tandang, hal sebaliknya terjadi. Betulnya menurut Anda, apakah perlu juga uji coba yang dilakukan di Arab Saudi misalkan? Kalau saya melihat dari performa kita bisa mencetak 2 gol ke gawang Bahrain, kita bisa mencetak 1 gol ke gawang Arab Saudi, itu di laga tandang di markas lawan. Dan tim ini, tim nasional, itu punya mental yang bagus kok, punya mental yang kuat. Cuman tergantung lagi, strategi pertandingannya kan berbeda-beda. Tidak semua strategi dipakai untuk menghadapi lawan yang sama. Nah, dengan jadwal uji coba, kita menghadapi tim-tim dari Timur Tengah sebelum memasuki pertandingan tanggal 8 Oktober nanti, saya pikir ini adalah keputusan yang baik dari federasi untuk mencari lawan yang gaya bermainnya mirip-mirip yang akan kita hadapi nanti di putaran keempat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Nah, apakah sudah punya kerangka itu? Nah, itu yang kita tunggu. Apakah Patrick Kluivert dan timnya itu sudah punya pemain-pemain pilihannya? Apakah dia masih mencari lagi? Karena kompetisi di dalam negeri sudah mulai. Dan saya katakan di awal, kekuatan kelebihan Indonesia adalah di kekuatan kecepatan sayap bermainnya. Apakah pemain-pemain yang ini akan dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert, ataukah dia mengantisipasi? Karena saya yakin bola-bola direct ke belakang garis pertahanan di belakang Indonesia itu akan menjadi kekuatan Arab Saudi dengan bola-bola silang di gawang kita. Nah, apakah yang diantisipasi? Para pelatih yang tahu itu. Kita melihat dan mengamati dan kita bisa mengatakan seperti ini ya, Mas Yan. Tapi kita tunggu waktu yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan timnya untuk mempersiapkan tim terbaik untuk menghadapi laga Arab Saudi dan Irak. Ya, kita nantikan bersama tentunya bagaimana waktu yang juga bisa menjawabnya. Dan juga terkait dengan target paling masuk akal, saya bertanya ke Bung Indrianto, target masuk akal menurut Anda yang bisa dilakukan oleh Timnas pada laga nanti seperti apa? Apakah 1 menang 1 seri atau seperti apa menurut Anda? Ya, kalau bisa kita menang semuanya ya, jadi lebih enak gitu. Tapi ya semuanya nanti kembali ke pertandingan, bagaimana pemain kita bisa memanfaatkan peluang atau tidak, terus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada atau tidak, apalagi ini main di luar kandang kita. Dan semoga ya pemain-pemain kita bisa punya mentality berjuang untuk Indonesia, apalagi mereka juga sebenarnya pemain profesional, jadi pemain-pemain yang bisa diandalkan untuk timnas kita. Dan semuanya kembali ke tadi Bung Wes bilang bahwa ya strategi taktikal semuanya ke Patrick Kluivert nantinya apa yang dipakai, apakah kita menyerang ataukah kita bertahan. Nah itu ya tergantung dari Patrick Kluivert. Apalagi ya kita butuh uji coba di luar negeri juga gitu, biar kita tahu bagaimana atmosfer di luar negeri. Walaupun kita juga pernah lawan Arab Saudi dan atmosfernya sangat luar biasa. Ini yang membuat pemain kita harus lebih berjuang lagi, lebih kerja keras lagi untuk memenangkan pertandingan, terutama pertandingan pertama lawan Arab Saudi, Mas. Artinya permainan, strategi, dan persiapan maksimal juga sangat kita harapkan agar hasilnya juga nanti maksimal yang bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Kompas TV, dan juga ada Bung Indrianto Nugroho, mantan pemain Timnas, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Dan saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
telah digelar di AFC House di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana timnas Indonesia masuk grup B, berada satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak. Arab Saudi nantinya akan bertindak sebagai tuan rumah. Putaran 4 terdiri dari 2 grup berisi 3 tim, masing-masing bertemu sekali di venue terpusat. Dengan demikian, setiap tim hanya akan memainkan 2 laga yang berarti tidak ada ruang untuk kesalahan. 2 juara grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia, sementara 2 runner-up lanjut ke round 5. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yan Rahman. Sampai jumpa.